Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sehat semua? Nah, sebelum kita belajar, marilah kita baca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pelajaran, maka Ibu absen dulu ya. Arumi Rustiana, Ahmad Ridwan, Bunga Darmimawati, Januari. Sakit apa sih Januari? Kita doakan semoga sembuh ya. Marlina, Putri Paulina, Septiana. Kemana kok izin si Septiana ini? Oh, Widarni, Yuki B, Yasiadi. Nah anak-anak, pada hari ini materi kita adalah mengenai sujud sahwi dan sujud syukur. Tujuannya kita mempelajari materi ini adalah agar kita mengetahui sebab, pengertian, dan cara melaksanakan sujud sahwi dan sujud syukur, serta kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, yang pertama tadi adalah mengenai sujud sahwi. Ada yang tahu mengenai sujud sahwi? Coba yang lain. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, sujud sahwi secara bahasa artinya adalah lupa atau lalai. Ya, itu arti dari sahwi. Kalau sujud sahwi berarti sujud karena lupa atau lalai. Ya, bagus. Nah, berarti sujud sahwi itu sujud yang dilakukan karena kita lupa atau lalai dalam melaksanakan sholat wajib. Contohnya, ketika sholat subuh kita lupa membaca doa kunut, maka kita tidak harus mengulangi sholat kita, tetapi cukup dengan melaksanakan sujud sahwi. Atau contoh lain, misalnya kita melaksanakan sholat zuhur, di waktu rakaat ketiga kita lupa karena mungkin banyak pikiran atau angan-angan, dia ragu ini rakaat ketiga atau keempat, maka gak usah ulangi lagi sholatmu, teruskan saja. Nanti solusinya adalah dengan melaksanakan sujud sahwi. Bisa dipahami anak-anak? Yang kedua adalah tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi ini ada 4 cara. Yang pertama, kita melaksanakan sujud sahwi setelah membaca tasyahud akhir. Misalkan kalau dia sholat maghrib, berarti setelah membaca tasyahud akhir rakaat ketiga. Setelah kita membaca tasyahud akhir, sebelum salam kita melaksanakan sujud sahwi tadi. Allahu Akbar, kita sujud, kemudian kita baca doa ataupun bacaan sujud sahwi, yaitu subhana man la yanamu wa la yashu. Kita ulangi, subhana man la yanamu wa la yashu. Sekali lagi, ikuti Bu ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Setelah dibaca, maka kita duduk. Duduk seperti duduk antara dua sujud, kemudian kita sujud kembali. Kita baca lagi bacaan sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yashu. Habis itu kita duduk kembali, lalu kemudian kita salam ke kanan dan juga salam ke kiri.
Nah, itulah dia tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Nah, anak-anak, ada lagi yang belum paham tata cara pelaksanaannya? Coba si Arumi, coba praktekkan tata cara tadi pelaksanaan sujud sahwi. Masih kurang. Sujud sahwi itu dilaksanakan 2 kali. Nah, setelah sujud pertama duduk kembali, baru kemudian sujud sahwi sekali lagi, lalu duduk, baru salam. Coba si Afrida dulu. Nah, si Afrida ini baru bagus. Coba kasih hapus dulu untuk si Afrida. Nah, itulah anak-anak cara pelaksanaan sujud sahwi. Anak-anak, itu tadi kita melaksanakan cara sujud sahwi. Mengapa kita harus melaksanakan sujud sahwi? Nah, kita tadi kan dalam sholat melakukan kesalahan, maka sudah sepantasnya lah kita mengakui kesalahan kita dengan memohon ampun kepada Allah berupa sujud tadi. Itulah pertama hikmah dari sujud sahwi, yaitu menjadi pribadi yang merendah hati agar kita mau mengakui kesalahan karena kita lupa ataupun lalai ketika melaksanakan kewajiban kepada Allah. Maka seharusnya kita mengakui kesalahan dengan berserah diri, memohon ampun kepada Allah melalui sujud sahwi. Yang kedua, kita kan manusia tempatnya salah. Kita manusia tidak luput dari kesalahan, kesilapan, dosa. Maka untuk itulah kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Bila kita mempunyai kesalahan ataupun kelemahan, maka sepantasnya kita memperbaikinya. Sepantasnya kita menyadarinya bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak sempurna, makhluk yang tempatnya salah dan lupa. Makanya kita tidak boleh bersifat sombong. Nah, itulah hikmah kedua dari sujud sahwi, yaitu bahwa kita adalah manusia yang mempunyai kekurangan, yang mempunyai kesilapan, maka kita harus bersifat rendah hati. Paham anak-anak? Nah, selanjutnya kalau ada lagi yang mau ditanyakan, coba si Januari, ada yang bertanyakan, nak? Pas. Ada lagi yang lain? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Materi selanjutnya adalah sujud syukur. Tadi kita membahas tentang sujud sahwi, sekarang sujud syukur. Yaitu, ada yang tahu anak-anak pengertian sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk, sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah Sang Pencipta. Mengapa? Karena kita mendapat nikmat yang besar. Yang kedua, bebas dari bahaya. Ada anak-anak yang pernah melaksanakan sujud syukur? Belum? Nanti ibu kasih tahu caranya ya. Sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapat nikmat dari Allah yang besar. Contohnya, ketika ujian UAS akhir sekolah, si Putri
Setelah pengumuman dia lulus ujian sekolah, maka berarti dia mendapat nikmat yang besar, lulus ujian akhir sekolah. Maka sepantasnya lah sebagai bentuk syukurnya kepada Allah, dia melaksanakan sujud syukur. Atau contoh yang lain, misalkan si Bunga ketika dia sedang pergi ke rumah neneknya, tiba-tiba mobil yang dia tumpangi terbalik. Contoh, ini kita nggak berdoa ya. Ini hanya misalkan, dia tadi busnya terbalik. Setelah terbalik, maka si Bunga mudah-mudahan di antara penumpang dia hanya sedikit yang lecet. Penumpang yang lainnya ada yang patah tulang, ada yang berdarah-darah, bahkan ada yang kejepit, ada yang luka parah. Tetapi si Bunga ini mudah-mudahan dia hanya gores-gores sedikit. Maka karena sebagai bentuk syukur dia kepada Allah bebas dari bahaya atau kecelakaan, maka dia melaksanakan sujud syukur. Iya. Sujud syukur itu memang hukumnya sunnah, akan tetapi apa salahnya kalau kita sebagai hamba Allah melaksanakan terima kasih kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya gampang. Nah, yang pertama kita berwudu dulu. Setelah berwudu, ambil teleku, lalu kita niat, sengaja aku sujud syukur karena Allah. Allahu Akbar, langsung sujud. Kita sujud, lalu kita baca doanya, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Setelah kita baca, kita duduk, baru kita salam. Assalamualaikum warahmatullah. Pernah nggak anak-anak menonton sepak bola? Sering kita lihat setelah si pemain bola menggolkan ke gawang lawan, maka dia spontan melaksanakan sujud. Pernah? Itulah namanya contoh sujud syukur. Dia bersyukur karena bisa menggolkan ke gawang lawan, makanya dia melaksanakan sujud syukur. Ibu ulangi, tadi caranya adalah pertama kita berniat, sengaja aku sujud syukur karena Allah. Allahu Akbar, langsung sujud. Kemudian kita baca bacaannya Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, anak-anak coba dipraktekkan. Siapa dulu maju ya? Firi. Ayo, yang lain perhatikan ya. Ini masih kurang ya. Coba bacaannya agak lama dulu. Kemudian duduk baru salam. Iya, bagus. Coba si Widani dulu. Nah, itu dicontoh ya anak-anak, itulah dia yang bagus cara pelaksanaan sujud syukur. Nah, anak-anak, untuk yang terakhir, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena ia mendapat nikmat yang besar dan juga selamat dari bahaya. Kemudian sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena kita lupa jumlah bilangan rakaat atau karena kita meninggalkan salah satu rukun sholat, maka dilaksanakan dengan sujud sahwi. Nah, untuk tugas di rumah, menghafal bacaan sujud sahwi dan juga sujud syukur. Minggu depan kita sambung kembali. Harus dihafal ya, harus dapat karena ini sangat perlu dan juga penting. Karena mana tahu di antara kita nanti ada yang lupa bilangan rakaat dalam sholat ya. Nah, masih ada pertanyaan?
Demikian Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa materi minggu depan adalah iman kepada Rasul. Demikian anak-anak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.